Kalau boleh tahu, Mbak kesini naik apa tadi? Saya kesini naik mobil. Ngomong-ngomong, Mbak tahu dari mana tempat konseling saya? Kebetulan direkomendasikan sama teman. Jadi nama Mbak siapa? Nama saya Jana. Status Mbak sekarang sekolah atau kerja? Saya mahasiswa. Kuliah. Oh iya, sebelumnya Mbak udah tahu nggak sih nama saya? Belum tahu. Jadi nama saya Fitrani. Biar lebih akrab lagi, kakak bisa panggil saya Kak. Jadi Mbak udah tahu mau kesini itu tujuannya mau apa? Ya, saya ada sedikit masalah tentang keluarga gitu. Jadi saya kesini tuh buat mencari solusi dari masalah saya. Saya alami. Jadi dalam bimbingan konseling ini itu ada atas kerahasiaan. Jadi Mbak itu tidak perlu takut buat cerita apa yang sedang dalam Mbak. Saya tidak akan menceritakan ke orang lain gitu. Oke, jadi sekarang Mbak boleh menceritakan perasaan Mbak atau pengalaman Mbak dalam keluarganya. Jadi gini, masalah yang saya alami itu, saya itu selalu dibanding-bandingin sama saudara saya yang lain. Nah, dalam keluarga itu saya memiliki banyak saudara, jadi saya dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Saya dibandingkan, kenapa enggak seperti yang lain, padahal saya sudah melakukan yang terbaik, yang bagi saya yang terbaik untuk orang tua saya, biar saya tidak mengecewakan kedua orang tua saya. Lalu apa perasaan Mbak ketika Mbak itu dibanding-bandingkan dengan saudara yang lainnya? Perasaan saya pastinya sedih, kecewa, padahal bagi saya sudah melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Sebelumnya Mbak pernah bertanya nggak sih kepada kedua orang tua Mbak, mengapa saya tuh selalu dibanding-bandingin dengan saudara yang lain, padahal saya ini loh udah ngelakuin apa yang diinginkan oleh kedua orang tua saya gitu, mengapa harus saya gitu? Sebelumnya sih saya belum pernah bertanya pada kedua orang tua saya, karena memang saya antara kedua orang tua saya itu tidak terlalu akrab, soalnya komunikasi kami itu jarang. Ketika saya berangkat kuliah, orang tua saya itu sudah berangkat kerja. Ketika saya sudah pulang kuliah, orang tua saya itu belum pulang dari kerjanya. Tapi kenapa selalu saya yang menjadi perbandingan? Sedangkan saya perhatikan saudara-saudara saya yang lain itu sama saja seperti saya. Jadi dengan sikap Mbak yang tidak bertanya kepada orang tua itu, apakah membuat kedepannya lebih baik? Jadi sebaiknya Mbak itu harus memiliki keberanian untuk menanyakan langsung kepada kedua orang tuanya, mengapa sih harus saya yang menjadi bahan perbandingan sedangkan saudara-saudarinya tidak gitu. Biar Mbak itu tahu apa yang harus dilakukan Mbak buat kedepannya, biar tidak jadi berbandingan dengan saudara-saudara lainnya. Jadi Mbak udah tahu kan apa yang harus Mbak lakukan buat kedepannya? Ya, saya tahu saya harus berani untuk bertanya langsung kepada kedua orang tua saya, kenapa saya selalu dijadikan bahan perbandingan di antara saudara-saudara saya yang lain. Bagus. Jadi Mbak itu harus bicarakan ini baik-baik sama kedua orang tuanya gitu. Mbak nggak boleh kayak pasrah, kayak ya udahlah saya juga udah dibanding-bandingin, nggak perlu saya ngelakuin ini itu udah. Mbak itu harus tetap berjuang untuk buat ngebahagiain orang tuanya gitu. Mungkin orang tuanya gitu ingin anaknya lebih baik lagi gitu, bukan karena nggak sayang. Jadi saya akan menunggu progres Mbak buat kedepannya. Ya, ada lagi yang ingin Mbak tanyakan atau yang ingin diceritakan? tidak ada. Terima kasih Mbak sudah mendengarkan cerita saya, juga sudah memberikan
solusi untuk masalah yang saya alami. Ya, sama-sama. Sebelum sesi konseling ini selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Mbak sudah bersedia datang ke tempat konseling saya dan meluangkan waktunya. Gitu. Jadi saya harap Mbak bisa lebih tenang lagi setelah melakukan sesi konseling ini. Gitu. Sampai bertemu di lain waktu lagi ya, Mbak. Iya.